بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في القناة من جديد، القناة مراجعة. إن شاء الله تعالى كما قلنا لكم في الفيديو السابق أني سأذكر لكم الطريقة الفعالة لحفظ المفردات العربية. فها هي الطريقة أحدثكم عنها باللغة الأندونيسية مرة أخرى. Jadi teman-teman sekalian, ahlan wa sahlan, kembali lagi kita ketemu di channel Murajaah ini. Mari kita sama-sama berkembang, sama-sama belajar, sama-sama mendalami bahasa Arab. Khususnya keterampilan berbahasa Arab. Keterampilan yang 4 atau lebih dari 4, al-maharat al-arba', al-istima', al-kalam, al-qira'ah, thumma al-kitabah. Kenapa keterampilan itu penting atau al-maharah itu penting? Karena bahasa secara pragmatis itu adalah keterampilan. Adapun ilmu bahasa itu lain lagi. Itu teori yang membutuhkan membaca lebih dalam, menganalisis, memahami, dan seterusnya. Adapun keterampilan, semua orang insya Allah bisa terampil selama dia mau latihan, selama dia mau berlatih dan terus meningkatkan skillnya. Nah, berkaitan dengan keterampilan berbicara menggunakan bahasa Arab, itu erat kaitannya dengan hafalan kosakata kita. Semakin banyak kosakata atau mufradat atau vocab yang kita hafalkan, maka semakin mudah kita menyampaikan dan mengekspresikan apa yang ada di pikiran kita dengan bahasa tersebut. Jadi tips yang paling efektif selama yang kita pelajari, dan banyak sekali channel yang sudah bahas ini, cuman kita ulangi lagi sebagai pengayaan dan untuk mensyiarkan cara yang benar. Silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Kalau ada cara lain yang lebih bagus, kita sama-sama saling mengisi, saling berbagi. Yang pertama, menghafalkan kosakata itu bukan berarti menghafal satu kata yang berdiri sendiri, tidak. Ini kesalahan yang sering terjadi ketika kita dulu mondok, nyantri, kita ngafalin kata itu hanya katanya doang. Berdasarkan kamus kecil yang bisa kita bawa kemana-mana, misalnya qalamun, pena. Itu tidak salah, tapi tidak efektif. Kata kuncinya di sini bukan salah benar, tapi efektivitas. Kitabun, buku. Dhahaba yadhhabu, pergi. Akala ya'kulu, makan. Itu semua benar, tapi tidak efektif. Yang efektif apa? Caranya adalah kita menghafalkan kosakata plus konteksnya. Ingat, saya ulangi, kata kuncinya adalah kosakata plus konteks. Karena bahasa itu adalah siyak. Bahasa itu adalah muqtadal hal. Bahasa itu adalah konteks. Bahasa itu adalah konteks. Maka hafalkan kosakata beserta jumlah mufidahnya atau konteks yang mengikat kosakata itu, sehingga kosakata ini langsung bisa digunakan, dia tetap aktif dan sudah langsung kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, contoh kosakata ketika kita dalam konteks baru pertama kali berjumpa dengan orang lain atau orang baru, kita baru ketemu sama orang baru, maka kita hafalkan kosakata bercakap dengan orang baru. Kosakatanya apa? Contohnya seperti apa? Salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian menyapa seperti biasa, selamat pagi. Selamat pagi dalam bahasa Arab, sabahul khair. Dan jawabannya, sabahun nur. Jadi konteks ini membuat kita bahkan semakin mudah menghafalkan kosakata itu. Jadi kita ingat, oh kalau ketemu orang baru, ini kosakatanya, sabahul khair, sabahun nur. Atau yang lainnya, marhaban bik. Sabahul khair, jawabannya marhaban bik. Atau contoh lainnya, sa'idun biliqa'ik, ana sa'idun biliqa'ik, wa ana aidha, ana sa'idun biliqa'ik, ana senang ketemu ente. Atau nice to meet you, nice to meet you. Dan jawabannya me too, atau ana aidan, wa ana aidan, dan saya juga. Dan yang semisalnya. Nah, itu dia satu tips untuk menghafalkan kosakata. Diingat baik-baik, kita sama-sama berdiskusi. Silahkan di kolom komentar kalau ada cara yang lebih baik. Mari kita sama-sama saling berbagi untuk terus sama-sama berkembang. Dan ingat, dan ada satu hal yang sangat penting ketika kita ingin menguasai atau menghafal kosakata dan menguasai keterampilan bahasa asing lainnya, itu kita dianjurkan untuk damjul lughah atau al-inghimasul lughawi, membuat bahasa itu menjadi bagian dalam kehidupan kita.
mengelaborasikan kosakata yang setiap hari kita hafalkan dalam kehidupan kita. Setiap momen yang terjadi kita praktekkan di situ. Setiap apa yang kita alami dalam kehidupan ini kita praktekkan di situ. Itu akan menguatkan akar hafalan kita di dalam benak kita. Jadi seandainya ini terus diulangi dengan istiqamah, maka bahasa asing manapun insya Allah kita akan sama-sama bisa kuasai. Dan itu cara yang efektif. Jadi ayo kita sama-sama berkembang. Jangan lupa follow, share, dan subscribe. Syukran lakum. Mata'allahu ayyamakum birdah wa rahmatihi. Wassalamualaikum. Murajaah channel back to original.